Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Koman Sari Rahayu Wetan. Saya adalah guru di SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan link pembelajaran melalui WhatsApp Group dan mengirimkan materi serta lembar kerja peserta didik pada Google Classroom, sehingga siswa dapat mengaksesnya. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu, sehat. Silakan untuk Nia dibantu dulu untuk doanya ya sebelum kita mulai pelajaran. Baik Bu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nia. Sama-sama Bu. Izinkan saya share screen sebentar ya. Ya, walaupun sekarang masih masa pandemi, jadi tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Pergunakan masker dengan baik dan benar, lakukan social distancing, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian jangan lupa mengisi link presensi pada Google Classroom-nya ya. Nanti akan saya kirim linknya melalui kolom chat kita. Kita akan belajar mengenai pembersihan area kering dan area basah. Tujuan dari kita mengetahui ini semua yaitu yang pertama, dasarnya menganalisis pembersihan area kering dan basah dan juga melakukan pembersihan area yang kering dan area basah. Kemudian tujuan kita mempelajari ini yaitu melalui gambar dan browsing di internet, peserta didik diharapkan dapat membandingkan area kering dan area basah secara tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui handout yang dibagikan oleh guru dan browsing internet, peserta didik diharapkan dapat membandingkan teknik-teknik pembersihan area dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui handout yang dibagikan oleh guru dan browsing di internet, peserta didik diharapkan dapat mengkombinasikan peralatan pembersih, bahan pembersih, dan teknik pembersihan yang tepat untuk proses pembersihan area yang kering dengan benar. Jadi nanti aspek yang akan dinilai yaitu sikap kalian, saya lakukan observasi mengenai sikap kalian, kemudian keterampilannya, nanti akan ada unjuk kerja pembersihan area kering dan area basah, dan juga ada pengetahuan. Ya, nanti kita akan bermain quizzes. Materi apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Mang Tri Bu. Silahkan Mang Tri. Public area section. Habis itu ada peralatan pembersihan sama cleaning supplies. Terima kasih Mang Tri atas jawabannya. Kita sudah belajar mengenai public area section ya, mengenali public area section secara keseluruhan. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai peralatan pembersih, mulai dari jenis-jenis peralatan pembersih hingga menata peralatan pembersih pada carry caddy dan public area trolley. Kita juga sudah mempelajari tentang chemical atau bahan pembersih, ya, jenis-jenis bahan pembersih dan menatanya pada carry caddy. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, pembersihan area kering dan area basah. Jenis-jenis peralatan pembersih apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Izin nggak Bu? Ya, Ardi silahkan. Peralatan pembersih itu kayak seperti gini kan ya, broom, mop gitu-gitu kan? Ya, terima kasih Ardi atas jawabannya. Kemudian, bahan pembersih itu contohnya apa saja? Izin menjawab Bu. Silahkan Bunga. Contoh bahan pembersih itu kayak floor cleaner, terus sama glass cleaner, furniture shine gitu-gitu tuh Bu, sama MPC. Terima kasih Bunga atas jawabannya. Kira-kira apa yang terjadi jika kita salah menggunakan bahan pembersih? Izin menjawab Bu. Silahkan. Kita akan merusak objek yang kita bersihkan.
Ya, merusak objek yang akan dibersihkan ya. Jadi di bagian yang ini ya, ini adalah penggunaan bahan pembersih yang benar. Jadi yang dari awalnya kotor menjadi bersih. Sedangkan yang di sebelah sini dia rusak karena penggunaan bahan pembersih yang kurang tepat. Ya, silahkan kalian amati gambar-gambar berikut. Silahkan diteliti dulu gambarnya. Sudah diteliti? Ya, Ardi? Mohon nanya Bu, itu yang terakhir di area basah yang di bawah itu restoran ya Bu ya? Iya, restoran. Oh ya. Silahkan dibuka LKPD-nya kalian ya, yang sudah saya bagikan. Nah, bagian ini di LKPD-nya. Untuk nama silahkan diisi, kelasnya kan kalian sudah sama ya, kelas P1-nya, kemudian sekolahnya. Jangan lupa dibaca dulu untuk di bagian petunjuknya, dan di bagian sini diperhatikan. Nah, ini adalah area yang akan kalian bersihkan, kemudian kalian tuliskan namanya, nama peralatan pembersihnya apa saja yang kalian siapkan, kemudian bahan pembersih apa saja yang kalian siapkan, dan nanti kira-kira teknik pembersihan yang seperti apa yang kalian lakukan. Tolong dijawab sampai yang nomor 5. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan ya. Untuk menjawab ini, kalian bisa membuka handout yang sudah saya kirimkan ke kalian melalui Google Classroom tadi, ataupun mencarinya di internet. Minta tolong untuk semuanya tidak menutup kameranya ya. Maaf Bu, tadi jaringannya jelek Bu, keluar Bu. Baik, jika ada bagian yang tidak dimengerti, silahkan didiskusikan ya. Anjani, ada kesusahan? Belum? Baik, silahkan dikerjakan dulu. Bu, izin tanya Bu, Ya, silahkan nanti. luggage itu apa Bu? Luggage. Luggage yang kedua itu yang kedua. Yang kedua, sebentar ya. Saya cek Ya. dulu. Lihat itu yang kedua. Lounge maksudnya. Ya itu. Yang nomor 2 ya. Lounge itu seperti restoran yang kecil, Ardi, yang kayak mini, kayak bar itu isi tempat untuk menunggu. Biasanya kalau tamu mau check in atau check out itu kan perlu nunggu sebentar. Nah, bisa nunggu di sana dia. Oh ya, tahu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang mana yang kurang jelas? Ini hasil diskusinya silakan dicatat dulu, kemudian kalian tuangkan kembali ke sini. Oh ya Bu, boleh kita buat di buku aja dulu ya? Bisa. Untuk pembersihan lobi, Ardi coba dulu Ardi sambil kita Yes. diskusi. Untuk di lobi, untuk alat alat pembersihan yang digunakan, karena pengotornya itu debu sama sisa hujan, harus dibuat broom sama mop. Broom dan mop, ya. Apalagi? Itu aja sih mungkin Bu. Itu aja. Ya. Untuk bahan pembersihnya, Ardi? Bahan pembersihnya pakai untuk floor cleaner aja. Floor cleaner untuk moppingnya. Teknik yang Ardi gunakan? Sweeping and mopping. Sweeping dan mopping. Seperti ini ya, kira-kira ya. Yes. Ada yang berpendapat lain? Bunga? Saya di bagian alat pembersihnya tuh ada broom, dustpan, mop, bucket, sama garbage bag, Bu. Bentar, broom, dustpan, mop, Oh iya, nggak lengkap. bucket, Sama garbage bag. seperti ini Bunga? Iya, Bu. Iya. Untuk bahan pembersihnya? Untuk bahan pembersihnya sama, Bu. Floor cleaner. Untuk teknik pembersihannya? Sweeping sama mopping. Sweeping dan mopping. Ada yang berpendapat beda? Chandra? Menurut saya Bu, alat pembersih yang digunakan itu seperti lobby duster, Ya. lobby duster, mop, Glass sweeper, cotton cloth,
Ya. Dustpan dan bucket. Untuk bahan pembersihnya, Chandra? Bahan pembersihnya itu floor cleaner, Ya. glass cleaner, Ya. dan furnition Bu. Desain. Baik, terima kasih Chandra. Ada yang untuk teknik pembersihannya apa saja, Chandra? Teknik pembersihannya itu sweeping, Ya. mopping, Ya. dusting, dan glass sweeping Bu. Terima kasih Chandra. Seperti ini ya kira-kira ya. Ya Bu. Baik. Menurut teman-teman yang lain gimana? Apakah hampir mirip seperti ini? Jadi nanti ini hasil diskusinya tolong dicatat ya. Ya, Bu. Jadi jawaban kalian ini tidak semuanya salah. Ya, tapi ada yang beberapa kurang lengkap. Untuk di lobi dengan pengotornya yaitu debu dan sisa hujan. Untuk debu dan sisa hujan ini kita menggunakan broom itu sudah benar. Menggunakan dustpan sudah benar. Kemudian garbage bag sudah benar. Mop dan bucket sudah benar. Ditambah dengan glass sweeper, cotton cloth, dan botol sprayer. Ingat, di lobi tidak hanya ada lantai saja. Di sana juga ada furniture-nya. Ya, ada kaca-kacanya biasanya ya. Jadi jangan lupa, untuk yang ini kurangnya botol sprayer saja sebenarnya. Ya, ini kurangnya. Kemudian untuk bahan pembersihnya, floor cleaner sudah benar, glass clean sudah benar, furniture sudah benar. Ditambahkan, kalau floor clean tambahnya apa? Jangan lupa bawa air. Oh iya, water. Bu, izin mau nanya Bu. Baik. Kalau white sand floor itu buat di mana Bu? Wet sand floor itu untuk di lantainya. Jadi di sini juga Ya, harusnya isi wet sand floor-nya. Oh ya, di Kan alatnya kalian mau gitu ya? mop, ya. Hmm, Kan kalian mau melakukan mopping. yes. Teknik satu yang lagi, Bu. digunakan ya. Satu lagi untuk di alat pembersihnya perlu ditambahkan gini nggak? Apa namanya? Floor squeezing itu, floor squeezing yang Floor panjang. space bisa Oh, iya. ditambahkan. Jika sudah menggunakan lobby duster, kita tidak menggunakan mop lagi. Karena di sini pengotornya adalah sisa hujan, jadi lobby duster sebaiknya tidak dipergunakan. Ya, jadi yang dipakai adalah mop, kemudian floor squeeze, glass sweeper, cotton cloth, dustpan, bucket, botol sprayer, wet sand floor. Nah itu peralatan yang dipergunakan. Untuk tekniknya tadi sweeping, mopping, dusting, dan glass sweeping. Ini sudah benar yang punya Chandra ya. Sudah dicatat semua? Untuk soal yang pertama, diskusi kita ini tolong dirangkum, dijadikan satu, nanti dipresentasikan kembali. Silahkan Bunga, dipresentasikan kembali Bunga hasil kita tadi yang mulai dari atas, dari lobby sampai ke bawahnya tadi. Baik Bu, saya akan presentasikan. Tapi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, Enggak apa-apa. untuk di lobby kita perlu alat pembersihnya tuh kayak broom, dustpan, garbage bag, mop, bucket, wet sand floor, glass sweeper, cotton cloth, sama botol sprayer. Untuk di bahan pembersihnya tuh kita perlu floor cleaner, glass cleaner, dan air. Terus untuk teknik pembersihannya itu sweeping, mopping, dusting, sama glass sweeping. Untuk yang kedua, untuk lounge itu kita perlu alat pembersihnya itu broom, dustpan, set, mop set, bucket, sama botol sprayer. Untuk bahan pembersihnya MPC atau floor cleaner. Untuk teknik pembersihannya sweeping sama mopping. Untuk bar itu kita perlu alat pembersih broom, dustpan, garbage bag, cotton cloth, mop, bucket, sponge, botol sprayer, sama wet sand floor. Untuk bahan pembersihnya
MPC atau floor cleaner, water, furnace shine, sama metal shine. Teknik pembersihannya sweeping, mopping, dusting, sama polishing. Untuk di meeting room kita perlu alat pembersihnya itu ceiling broom, wet vacuum cleaner, broom, dustpan, mop set, bucket, cotton cloth, wet sign floor, sama bottle sprayer. Untuk bahan pembersihnya itu perlu floor cleaner. Terus untuk teknik pembersihannya sweeping sama mop. Terima kasih ya Bunga. Izinkan saya share screen. Jadi, apa perbedaan dari area kering dan area basah? Nah, tadi kan sudah kalian bisa nih menjawab alat-alatnya, teknik-tekniknya. Kemudian, apa yang menjadi perbedaan area kering dan area basah? Anjani sudah raise hand, silakan Anjani. Ingin menjawab, Bu. Silakan. Area kering yaitu lokasi yang tidak berhubungan dengan air atau bahan yang mengandung air lainnya. Sedangkan area basah yaitu lokasi yang berhubungan dengan air atau bahan yang mengandung air. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang berpendapat berbeda dari Anjani? Jadi sudah benar ya, yang dikatakan Anjani, area kering itu area yang tidak berhubungan dengan air atau bahan yang mengandung air lainnya. Contohnya seperti lobi, koridor, meeting room, kemudian offices, FO. Ya, kalau untuk area basah itu contohnya restoran, kitchen, pool, dan sarana olahraga air, di mana area-area ini menggunakan pembersihannya memerlukan banyak air. Seperti itu ya. Sampai di sana sudah dipahami? Sudah, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pembersihannya? Bagaimana cara pembersihannya? Tinggal dilihat dulu pengotornya itu apa. Seperti itu. Ya, jumlahnya seberapa pengotornya? Nah, sekarang apa tujuan kalian mengetahui area kering dan area basah ini? Mungkin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin tujuannya untuk mengetahui alat yang diperlukan tuh untuk alatnya, Bu, biar nggak salah alat sama berapa banyak yang diperlukan untuk bahan pembersihnya. Oke, Ya. itu saja, Bu. Izin menjawab, Bu. Silakan Mira. Tujuannya agar kita mengetahui penyebab kotor pada area tersebut. Lalu tujuan lainnya agar kita bisa melakukan persiapan diri, lalu bisa melakukan persiapan area kerja, melakukan penataan carry-caddy, melakukan penataan pabrik area troli, sama melakukan pembersihan sesuai dengan SOP. Terima kasih Mira, sudah lengkap sekali ya. Jadi kita harus tahu dulu pengotornya itu apa. Ya, mulai dari apakah itu berasal dari hewan kah? Kemudian apakah berasal dari manusia kah? Misalnya kalau hewan itu kan kecoa misalnya, atau laba-laba, atau lalat mungkin, tikus. Nah, itu yang dari hewan. Kemudian pengotor yang berasal dari manusia, sisa-sisa rambut rontok. Misalnya asap rokok, puntung rokok. Tuh, contoh dari pengotor berasal dari manusia. Kemudian ada yang pengotor berasal dari udara, misalnya debu, polusi asap, gas itu misalnya. Kemudian yang lain-lain misalnya seperti tadi di contoh di LKPD itu gerimis atau sisa air hujan, penguapan, bekas-bekas banjir, sampah kimia, permen karet. Nah, itu bisa diketahui pengotornya ya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan persiapan diri. Jika melakukan pembersihan di area kering, alat pembersih apa saja yang kita bawa, bahan pembersih apa saja yang kita bawa, apa yang kita tata di carry-caddy, apa yang kita tata di public area troli. Kemudian APD yang kita perlukan itu apa saja. Nah, seperti itu tujuan dari mengetahui area kering dan area basah. Kemudian kita juga tahu untuk SOP pembersihannya seperti apa saja ya. Nah, apa saja pengotornya? Tadi sudah kita jelaskan, yang berasal dari hewan, yang berasal dari manusia, kemudian yang berasal dari udara, dan lain sebagainya. Pembersihan area kering dan area basah ini, yang pertama kita menentukan dulu, ya seperti kata Bunga tadi, menentukan peralatan yang digunakan. Kemudian yang kedua, kita menentukan bahan pembersih yang akan digunakan, seperti kata Chandra. Dan yang ketiga, kita menentukan teknik pembersihan yang tepat. Dan yang keempat, kita
menentukan SOP, kita mengikuti SOP pembersihannya seperti apa, seperti kata Mira tadi ya. Kemudian untuk teknik-teknik pembersihan area kering. Untuk teknik-teknik pembersihan area kering itu ada dusting. Ya, ini tadi pertanyaan dari Chandra, apa perbedaan dusting dengan polishing? Dusting itu membersihkan permukaan benda dengan mengelap debu halus, sehingga debunya dapat terangkat. Alat yang digunakan cotton cloth atau soft cloth. Kemudian tanpa menggunakan bahan pembersih, SOP-nya bersihkan dulu semua peralatan yang berada di atas permukaan yang akan dibersihkan. Kemudian mengelap dengan mengikuti serat kayu atau arah angin. Kemudian gosokkan cotton cloth pada permukaan yang akan dibersihkan mulai dari yang sudut terjauh ke arah yang terdekat. Jangan lupa menggosok bagian yang tersembunyi. Kemudian setelah semua bersih, tata kembali benda yang tadi dipindahkan seperti semula. Dam dusting. Apa perbedaan dusting dengan dam dusting? Kalau dam dusting itu bedanya menggunakan lap lembab. Ya, lembab, ingat bukan basah. Jadi, dam dusting membersihkan permukaan benda dengan cara mengelap lembab menggunakan kain yang lembab sehingga debu terangkat. Ya, jadi ini agar kita memiliki persamaan persepsi nantinya. Ya, ingat, lapnya lembab, bukan basah. Sampai di sini ada pertanyaan? Perbedaan antara dusting dengan dam dusting? Chandra? Nanya, Bu. Ya, Ardi? Perbedaan gini ya, Pak Bu. Misalnya di dusting dan sama dam dusting itu untuk pembersihan apa aja bedanya, Bu? Apakah ada untuk debu yang lebih tebal itu pakai yang mana gitu? Ya, jadi kalau misalnya menggunakan teknik dusting, debunya itu biasanya yang tipis, Ardi, dan mudah terangkat. Sedangkan dam dusting ini kita harus menggunakan lap yang lembab karena debunya lebih membandel dibandingkan dengan teknik dusting tadi. Kemudian peralatan yang dipergunakan itu yaitu sama-sama menggunakan cotton cloth, namun di sini di dam dusting itu kita juga menambahkan botol sprayer. Kemudian kita membawa bahan pembersih berupa air. Jadi di botol sprayer itu diisi air untuk melembabkan dari cloth-nya itu sendiri. Nah, SOP-nya silahkan dibaca sendiri ya. Ini SOP dari dam dusting. Hampir mirip seperti dusting, bedanya hanya dam dusting menggunakan lap yang lembab, sedangkan dusting menggunakan lap yang kering. Itu aja bedanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, saya lanjutkan. Kita ke sweeping. Ya, sweeping atau nyapu. Ingat, alat-alat sweeping ini sudah satu paket ya, harus dibawa. Sweeping tanpa bahan pembersih. Nah, ini SOP dari sweepingnya. Nah, ini SOP dari sweepingnya. Di materi kalian juga sudah saya share ke kalian ya. Kemudian untuk di bagian dam sweeping. Dam sweeping ini mengepel, yaitu mengelap permukaan lantai dengan kain lembab, sehingga kotoran atau debu yang menempel dapat terangkat. Alatnya ini dan yang ini bahannya. Bahannya menggunakan air dan floor cleaner. Kemudian ini adalah SOP dari dam sweeping itu sendiri. Saya lanjutkan. Kemudian mopping. Mopping itu mengelap menggunakan mop set, sehingga debu yang menempel dapat terangkat. Nah, yang ini alatnya, kemudian ini bahannya, dan SOP-nya seperti ini. Ya, ini sudah juga saya share ke materi kalian. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bagian mana yang kurang dipahami? Baik, Ardi, silahkan. Maaf Bu, mau nanya. Untuk mopping sama dam sweeping itu objeknya ada perbedaan nggak? Kalau dari segi objek tidak ada perbedaan, Ardi. Perbedaannya hanya di peralatannya. Kalau dam sweeping tadi kita menggunakan lap lembab, bisa menggunakan floor cloth dengan stick. Namun kalau mopping pasti menggunakan mop set. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan kembali? Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak? Bisa saya lanjutkan? Bisa? Baik. Bisa. Dan untuk glass sweeping. Nah, glass sweeping itu membersihkan kaca. Mungkin tadi sudah kalian browsing juga di internet.
Alat yang dipergunakan itu glass sweeper, cotton cloth, sponge, paintbrush bila perlu. Kalau nggak perlu nggak usah dibawa. Kemudian bahannya glass cleaner. Nah, ini adalah SOP dari glass whipping. Jangan lupa pada saat melakukan penyemprotan chemical, jangan terlalu dekat dengan muka kalian. Ya, jadi biar bekas semprotan dari glass cleanernya itu tidak kalian hirup nantinya. Dan juga pada saat melakukan pembersihan, selalu menggunakan masker dan juga hand gloves. Ya, APD-nya harus tetap dipergunakan. Jadi pada saat pembersihan kalian juga safe ya, atau aman pada saat melakukan glass whipping ini. Kemudian polishing. Polishing ini yaitu proses mengkilapkan, yaitu proses memberikan lapisan pada suatu permukaan hingga bendanya tersebut tampak mengkilap. Alatnya cotton cloth dan soft cloth, bahan pembersihnya wooden polish atau metal polish, tergantung dari bahan yang akan dibersihkan atau dikilapkan. Chandra tadi bertanya mengenai perbedaan dari dusting dengan polishing. Perbedaannya yang pertama itu ada di bahan pembersihnya, Chandra. Kalau dusting itu hanya membersihkan debunya saja, sedangkan polishing ini memberikan lapisan. Jadi bendanya itu menjadi tampak mengkilap. Itu perbedaannya. Bisa dipahami, Chandra? Bisa, Bu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini yang lainnya? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Wooden polish itu maksudnya gimana, Bu? Wooden polish itu sama dengan furnicine. Jadi digunakan untuk bahan-bahan yang berbahan dasar kayu. Ada yang lain yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, berikut adalah SOP dari polishing. Ya, jadi sebelum polishing, lakukan dusting atau dam dusting dulu. Baru kemudian di-polish bendanya. Kalau di dusting tadi kan nggak perlu polishing lagi, tinggal di dusting dibersihkan seperti itu. Ya, kalau mau polishing harus di dusting atau dam dusting dulu, baru kemudian lakukan polishingnya. Jadi debunya diangkat dulu, baru dilapisi dia, sehingga mengkilap. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, saya lanjutkan ya. SOP pembersihan area dan peralatan. Nah, pembersihan lobi. Tadi kita sudah ada di soalnya ya, pembersihan lobi. Jadi ini adalah SOP dari membersihkan lobinya. Bersihkan dulu dari sudut yang sepi, ya biar nggak mengganggu tamunya. Jangan sampai tamunya masih berdiri di lobi, kalian nyapu di samping tamu, kan risih tamunya nanti. Kemudian, nah, di sini diperiksa juga langit-langitnya. Apakah ada sarang laba-labanya atau tidak? Kalau memang ada, dibersihkan. Kemudian, bersihkan kaca juga di lobi. Kalau memang ada kacanya, dibersihkan kacanya luar dalam. Menggunakan teknik glass whipping. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa mengkombinasikan. Kalian melihat area yang dibersihkan itu, kira-kira peralatannya apa ya? Itu harus kalian bisa tentukan. Bahan pembersihnya apa, kemudian teknik yang digunakan itu apa, itu kalian harus tahu. Jangan hanya melihat areanya dan juga pengotornya. Bisa dipahami sampai di sana? Bisa, Bu. Ya, jadi kalau di lobi kan tidak hanya lantai saja. Di situ juga ada asbaknya, kemudian situ juga ada tanaman, ada gas liftnya. Ya, jadi semuanya dibersihkan, termasuk di counter-counternya. Kemudian kita ke koridor. Tadi di soal juga ada ya untuk pembersihan koridornya. Ini adalah SOP dari pembersihan koridor. Dicek juga apakah nanti di koridornya ada kerusakan atau tidak. Jika memang ada kerusakan, segera laporkan. Dan juga tulis di work ordernya ya. Kita lihat juga yang ini. Kita lihat juga untuk di bagian lantainya. Di lantai ini. Apakah dia lantai keras atau lantai karpet? Jika dia memang lantai keras, seperti tehel itu misalnya atau marmer atau apa di sini dibersihkan dengan teknik sweeping dan mopping. Namun jika yang ini adalah lantai karpet, kita bersihkannya dengan vacuuming seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Sudah dipahami atau bagaimana yang perlu saya jelaskan kembali? Jauh ini saya sih sudah, Bu. Nggak tahu yang Sudah. lain. Yang lain gimana? Sudah? Sudah, Mungkin Bu. tambahan Oh, lagi Bu. dikit ya. Ya, Ardi silahkan. Kalau yang untuk marmer itu pakai mopping juga atau perlu brushing atau gimana, Bu? Kalau untuk brushing itu bisa dilakukan, tetapi yang sehari-hari cukup menggunakan teknik sweeping dan mopping. Kalau untuk misalnya yang marmer itu, kalau misalnya mau brushing, bisa dilakukan biasanya sebulan sekali, Ardi. Jadi tidak setiap hari. Jadi ada nanti istilahnya seperti piket-piketan, ya, yang mana dibersihkan dengan teknik apa, kapan, itu akan ditentukan oleh floor supervisor dan housekeeper biasanya. Ya, Bu, mengerti, Bu. Thank you. Baik, akan saya lanjutkan kembali jika memang tidak ada pertanyaan. Kemudian kita ke offices. Ya, offices ini yang dimaksud adalah kantor-kantor yang ada di hotel. Nah, ini SOP-nya. Kemudian kita ke pembersihan restoran tadi. Kan di restoran ini contoh dari area yang basah. Ya, jadi seperti ini pembersihan, SOP pembersihan dari restorannya. Kemudian di ruang meetingnya, ya, jadi sampah-sampahnya dibersihkan dulu ya, baru kemudian dirapikan kembali. Nah, ini SOP-nya. Sudah saya share juga ke kalian. Kemudian untuk pembersihan ruang karyawan. Nah, ruang karyawan yang dimaksud di sini juga termasuk selain di kafetaria, tempat istirahatnya karyawan itu juga di lokernya. Dari semua materi yang sudah kita pelajari. Ya, kesimpulannya, teknik pembersihan manual yaitu di area yaitu dusting, mengelap. Kemudian dam dusting, mengelap lembab. Ada sweeping, menyapu. Ada dam sweeping, mengepel. Ada mopping, ada glass sweeping, membersihkan kaca dan polishing atau mengkilapkan. Teknik pembersihan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan digabung dengan beberapa teknik pembersihan lain tergantung dari ruangan yang akan dibersihkan dan tingkat kekotorannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita lihat dulu areanya itu apa saja. Kemudian apa saja yang ada di area tersebut. Pengotornya apa saja. Jadi kalian bisa menentukan alat yang diperlukan, bahan yang diperlukan, dan juga teknik pembersihan yang perlu kalian kombinasikan. Seperti tadi sudah bagus ya, untuk di soal-soal di LKPD-nya sudah bagus. Kalian mengkombinasikan dari peralatan, bahan, dan juga teknik pembersihannya. Sekarang kita akan bermain quizzes dulu. Ya, jadi ini hasil kalian ya. Yang Banyak sekali salahnya. Tolong Ardi yang poinnya paling tinggi. Kemudian yang kedua itu Bunga. Yang ketiga Nia Arya, baru Mira, Mang Tri, Anjani, dan Dinda. Kemudian yang terakhir ini Mira. Saya, Bu. Oh, ini Putri Lagi siapa? dikit, Bunga, lagi dikit, Bunga. Manda ya? Ya, gimana? Setelah permainan tadi. Itu yang terakhir. baca soalnya. Ya, jadi sudah bagus permainan kalian tadi. Saya izin share sebentar. Sudah bagus ya permainan quizzes kita tadi. Jadi sudah kelihatan siapa yang paling banyak jawab benernya, siapa yang salahnya yang banyak. Jadi tolong belajar lebih giat lagi. Materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar mengenai penyimpanan peralatan dan bahan pembersih. Ya, setelah kita belajar bagaimana cara menggunakannya yang baik dan benar, sekarang kita minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana menyimpan peralatan dan bahan pembersih itu dengan benar. Ya, silahkan kalian walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini, kalian tolong tetap belajar di rumah, jangan kemana-mana dulu.
Ya, lakukan social distancing dulu, kemana-mana pakai masker, jangan lupa ya. Tetap belajar. Sekian materi dari saya. Silahkan Dinda, bantu saya untuk menutup pelajaran ini dengan berdoa, Dinda. Baik semuanya, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita berikutnya ya. Sampai jumpa.